Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami Part 9. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini aku temenin tidur. Ji-hoon menyeka air matanya dan menatap Sol tanpa ragu. Jika menurutmu tidak berhasil, maka tidak akan berhasil. Sol memandang Ji-hoon tak mengerti. Jika kita ingin hubungan ini berhasil, berarti kita harus mengusahakannya agar berhasil kan? Tanya Ji-hoon. Sol hanya terdiam menatap Ji-hoon. Aku memang pria yang menyukai pria sebelumnya. Ji-hoon melanjutkan. Tapi coba pikirkan, jika kita bertemu 10 tahun lebih awal, mungkin aku juga akan naksir padamu? Maksudku, jika zaman dulu ada wanita yang sangat maskulin dan keren sepertimu, aku tidak akan naksir pria. Sol mencerna ucapan Ji-hoon dulu. Jika kita bertemu 10 tahun lebih awal, aku sudah pasti masuk penjara. Ji-hoon akan langsung membuka mulut namun langsung tertegun. Benar juga. Komentarnya sendiri karena ada jarak 8 tahun di antara mereka. Maksudku, ia jadi bingung sendiri. Sol menghela nafas dalam. Tidak tahu pembicaraan seperti itu bisa menaikkan sedikit moodnya. Kau tidak lapar? Aku akan membuatkan ramyeon. Ji-hoon menatap Sol, menyadari nada bicaranya dia lebih lembut. Senyuman mengembang di bibirnya dan mengangguk. Sol memutar tubuh ke arah kompor dan menyalakannya. Kau ingin aku membantu? Tanya Ji-hoon. Aku bisa membantu apa saja? Tidak perlu, tetap di sana, sahut Sol. Ji-hoon mengangguk mengerti dan memperhatikan. Setelahnya, Ji-hoon duduk bersandar pada Sol di sofa. Lampu diredupkan untuk menonton film layar TV. Selimut menyelimuti kaki mereka. Ia melirik wanita maskulin di sebelahnya. Sol meneguk bir di kaleng yang ia pegang, lalu fokus lagi pada filmnya. Yun Sol sih, panggil Ji-hoon. Gumam Sol menjawab. Matanya masih menatap layar TV. Apakah pertanyaanmu masih bisa ku jawab? Tanya Ji-hoon. Sol memandang Ji-hoon. Yang mana? Ji-hoon mengatupkan bibir, lalu menegakkan kepala dan memegang tangan Sol. Juga menatapnya serius. Yun Sol sih, panggilnya tanpa ragu. Maukah kau menjadi pacarku? Sol diam dulu. Tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan itu. Apa yang perlu kupertimbangkan sebelum menjawabnya? Ia bertanya. Kedua pipi Ji-hoon terasa panas. Gumamnya malu. Seolah senyum muncul bibir Sol karena reaksi itu. Ji-hoon menghela napas dalam. Oh, aku punya. Tatapan Sol berubah antusias. Apa itu? Ji-hoon mengatupkan bibirnya menahan senyuman malu. Tatapannya berubah berbinar. Aku suka princess treatment yang biasa kau lakukan. Ucapnya pelan. Yang kulakukan adalah prince treatment. Sahut Sol setengah bercanda. Ia mengaitkan jari-jari mereka di atas selimut. Ji-hoon menggenggam tangan Sol gemas. Aku menyukainya. Apapun itu namanya. Sol diam dulu menatap Ji-hoon. Kau mendengar apa yang terjadi di rumah sakit kan? Ji-hoon menggerakkan pandangan ke bawah. Gumamnya. Setelah mendengar itu, kau masih ingin menjadikanku pacarmu? Tanya Sol. Sebelumnya, Ji-hoon kembali memandang Sol. Aku minta maaf karena tiba-tiba muncul hari itu. Ucapnya menyesal. Tapi, aku mendengar dari rekanmu, kau mengunjungi adik iparmu yang melahirkan. Aku suka bayi dan tanpa berpikir, aku hanya datang. Jelasnya. Lalu tidak sengaja mendengar obrolanmu dan keluargamu. Sol mengangguk mengerti. Ji-hoon menatap Sol lebih lekat. Kau terlihat sangat keren, bagaimanapun penampilanmu. Ucapnya memberitahu. Kau hanya menjadi dirimu sendiri
dan tidak perlu mendengarkan ucapan mereka. Sol diam dulu menatap Jihoon. Di keluargaku, anak laki-laki derajatnya sangat tinggi. Aku selalu dikesampingkan. Tidak pernah didahulukan, walaupun aku anak tetua. Adik-adikku tidak pernah terkena masalah. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi aku tidak bisa. Karena aku anak perempuan. Jihoon terenyuh mendengarnya. Aku sangat marah pada ayahku. Sejak sekolah dasar, aku tidak pernah mau memanjangkan rambutku. Tidak mau mengenakan pakaian wanita, tidak mau melakukan apapun kegiatan yang wanita lakukan. Sol mengenang masa sekolahnya dulu. Ayahku akan selalu menghukumku karena penampilanku nyaris menyerupai pria. Tapi aku tidak pernah berhenti. Saat SMA, aku bahkan bergabung dengan tim basket laki-laki untuk bertanding. Jihoon tersenyum mendengarnya, terlihat kagum. Aku mulai boxing karena ayahku semakin kasar padaku. Lanjut Sol. Aku mempelajarinya untuk melindungi diriku sendiri. Tidak ada orang yang membela aku di rumah, jadi aku harus membela diriku sendiri. Tapi ketika aku melindungi diri di saat dipukul ayah, karena ketahuan ikut pertandingan untuk anak laki-laki, ayah mengusirku dari rumah. Mulut Jihoon terbuka tak percaya. Lalu, Sol memandang Jihoon. Ya, aku keluar dari rumah. Tatapan Jihoon berubah cemas. Lalu, ucapnya lebih pelan. Sejak kelas 3 SMA, aku sudah keluar dari rumah. Bekerja ini itu untuk mendapatkan uang. Sol berpikir dulu. Jika kupikirkan lagi, sepertinya rasa ingin menunjukkan pada ayahku bahwa aku bisa melakukan apa yang dianggap seharusnya tidak dilakukan yang membuatku sangat nekat. Ucapnya heran sendiri. Aku masuk kampus dengan uangku sendiri, bahkan sampai mengikuti pertandingan ilegal tinju untuk mendapatkan uang. Ia memandang wajah kaget Jihoon, dan aku kembali muncul di rumah untuk menyombongkan diri bahwa aku sudah berhasil dengan caraku. Jihoon diam dulu. Lalu, apa yang ayahmu katakan? Pria tua itu tetap tidak mau mengakui aku cukup hebat untuk bertahan. Ucap Sol lucu. Ia menghela napas dalam. Kenapa aku perlu bersusah payah di saat dia tidak peduli? Lanjutnya sendiri. Jihoon memegang tangan Sol erat. Aku peduli. Sol memandang Jihoon. Jihoon menatap Sol lekat. Mendengar kisahmu membuatku jadi merasa sangat buruk. Ucapnya pelan. Aku dibesarkan nenek dan kakekku karena orang tuaku berpisah dan punya pasangan baru. Karena mereka tidak pernah ada, aku jadi sering bertingkah dan membuat nenek kakek pusing. Sol tersenyum lucu. Setelah mendengar itu, kau masih ingin menjadikanku pacarmu? Wajah Jihoon kembali yakin. Semua orang punya masa lalu dan punya cerita. Aku sangat menyukai kau yang sekarang. Dan aku akan menyukai dirimu di masa lalu. Karena berkat dia, aku mendapatkan sosok Yeon Sol saat ini. Sol diam dulu menatap Jihoon. Dan aku akan menyukaimu di masa depan. Karena dia akan bersamaku menjadi sosok yang baru lagi. Tambah Jihoon dengan senyuman tulus mengembang. Ding! Berkat satu foto yang Jihoon unggah di cerita akunnya, seperti memberikan klarifikasi kepada rekan kantor dan semua orang yang mengikuti akunnya. Sebuah foto dirinya berdiri di depan dinding cermin, bersebelahan dengan Sol yang terlihat sangat maskulin berdiri di sebelahnya yang kemayu. Akun wanita maskulin itu ia sematkan di tubuh Sol dengan emotikon hati berwarna merah juga. Jihoon mematikan layar komputer, mengambil tas dan bergerak bangkit. Sampai jumpa besok semuanya. Oh, Jihoon! Panggil rekan di sebelah meja Jihoon. Jihoon menoleh dan memandang wanita itu. Menyadari yang lain sudah menatapnya penasaran.
Kau dan Yeon Sol, pria itu hati-hati. Sudah resmi berpacaran. Ji-hoon mengulum bibirnya dan mengangguk membenarkan, membuat yang lain menahan jeritan gemas mereka. Sampai besok, ia kembali melangkah pergi. Malam itu, Ji-hoon dan Sol menikmati mie udon dengan santai. Ding! Ji-hoon mengunyah makanan di mulutnya. Ia melirik ponsel yang memunculkan pemberitahuan. Tangannya meraih benda itu dan menemukan DM dari sebuah akun bernama Hyojin Kang. Sol mengambil tisu untuk menyekam sudut bibirnya, melihat dahi Ji-hoon berkerut. Ada apa? Ji-hoon memandang Sol. Ada sebuah akun bernama Hyojin Kang mengirimkanku pesan. Ia menyodorkan benda itu kepada Sol. Sol menerima ponsel untuk membaca. Tak lama wajahnya berubah tegang. Halo, aku tahu kau tidak mengenalku. Aku adik ipar dari Sol Oni. Kami semua tidak bisa menghubunginya. Bisakah kau memberitahunya bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit? Itu yang tertulis di DM. Ji-hoon menunggu reaksi Sol dulu. Sol diam sejenak, lalu meletakkan ponsel ke tangan Ji-hoon lagi. Blok saja, ucapnya. Ji-hoon diam dulu, lalu memandang layar ponsel. Dia menuliskan rumah sakitnya. Kita tidak ke sana. Sol meneguk air di gelasnya. Mereka hanya akan menyalahkanku karena keadaan ayah memburuk, sahutnya santai. Ji-hoon tertegun mendengarnya. Apakah tidak apa-apa jika kau tidak datang ke sana? Sol menghembuskan nafas panjang. Aku hanya memblokir nomor ibu dan ayahku. Aku bahkan tidak punya nomor adik-adikku. Tidak mungkin memblokirnya. Lalu kenapa dia menghubungimu? Tanyanya. Mata Ji-hoon berkedip-kedip bingung. Agar kau terlihat buruk? Sol mengangguk. Bisa jadi, sahutnya. Atau mereka berpikir jika kau yang diberitahu, aku akan datang ke sana. Ji-hoon mengatupkan bibir, lalu menatap ponsel. Jarinya menekan profil akun Hyojin dan melihat-lihat. Tak lama matanya membesar. Wah, hedon sekali hidupnya, ucapnya sarkas. Sol hanya mengembuskan nafas panjang. Ji-hoon menatap Sol. Suaminya punya hutang perusahaan, tapi hidup mereka hedon seperti ini, komentarnya sendiri. Lalu meletakkan ponsel. Sol tersenyum tipis mendengar ucapan itu. Setelahnya, Ji-hoon sudah melihat gedung apartemennya dari kejauhan, lalu memandang Sol. Kau bisa menurunkanku di halte dekat apartemen saja? Sol, yang sedang mengendarai mobil, mengerutkan dahi. Kenapa? Aku hanya... Ji-hoon menghela napas dalam. Kediaman orang tuamu juga di apartemen itu. Aku tidak ingin mereka mengenali mobilmu dan akan menjadi masalah lagi. Sol diam dulu. Kenapa terdengar seperti aku sedang berselingkuh? Wajah Ji-hoon berubah sebal. Bukan begitu. Sol tersenyum gemas. Satu tangannya terulur memegang tangan Ji-hoon dan menggenggamnya. Tidak apa-apa. Aku antarkan sampai depan pintu seperti biasa. Walaupun mereka mengenali mobilku, paling hanya mengirimi pesan lagi. Lanjutnya santai. Ji-hoon manyun. Kau tidak khawatir akan ribut lagi? Sol masih tersenyum. Ribut juga tidak apa-apa. Ji-hoon mengguncang tangan Sol. Sol tersenyum lucu memandang Ji-hoon. Sudah, tidak perlu dipikirkan, sahutnya. Ia mengendarai mobilnya memasuki area apartemen. Belum juga tiba di depan pintu, ia sudah melihat Do-hee bersusah payah membawa bawaan banyak dengan bayi dalam gendongan di depan tubuhnya. Ji-hoon menyadari siapa wanita dengan bayi itu. Belum sempat ia bersuara, mobil sudah berhenti dan Sol langsung keluar. Do-hee, panggil Sol sembari menghampiri adik iparnya itu. Do-hee menoleh. Oh, Oni. Sol mengerutkan dahi menatap semua bawaan Do-hee. Apa semua ini?
Tanyanya sembari mengambil barang-barang itu. Oh, ibu memintaku membawakan baju ganti dan keperluan lainnya dari rumah, jawab Dohi. Sol hanya bisa menghela nafas dalam mendengar itu. Jihun ikut turun dari mobil. Saat itu, Dohi melihat Jihun. Oh, kita berjumpa lagi, sapanya dan membungkuk sopan. Sol menoleh pada Jihun. Jihun tersenyum menghampiri Dohi. Menggemaskan sekali, ucapnya gemas sendiri melihat bayi di gendongan depan Dohi. Dohi tersenyum lebar. Halo Samchon, panggilnya. Jihun mengulurkan 2 jari untuk menyeka pipi bayi yang terlelap itu. Lalu wajahnya berubah bingung. Oh, sepertinya dia demam, ucapnya. Dohi tertegun dan menyentuh putrinya. Dia tidak mau minum susu sejak pagi. Sol menatap Dohi. Kau sudah memeriksakan dirimu ke dokter? Dohi tertegun lagi memandang Sol. Aku... Sol memalingkan wajah kesal. Masuk ke mobil, ucapnya dan melangkah ke mobil duluan dengan semua bawaan tadi. Dohi kebingungan lalu memandang Jihun. Aku? Jihun tersenyum. Kita berdua, ayo? Ia membawa Dohi ke mobil. Sebentar, ia memajukan kursi samping supir, masuk terlebih dahulu ke belakang dan mengembalikan kursi ke posisi semula. Silakan, ucapnya sopan kepada Dohi. Greg! Semua orang dalam ruangan perawatan dengan 4 tempat tidur itu terkesiap kaget. Hanya ada 2 tempat tidur yang terisi. Sol melangkah masuk bersama bawaan yang tadi diangkut Dohi. Ia sangat marah melihat semua orang di sana. Ayahnya duduk bersandar di tempat tidur sedang menikmati potongan buah. Bahkan adiknya Biol juga ada di sana. Sol, kau datang, ucap ibunya Sol lega. Sol melempar bawaannya ke lantai, membuat keluarganya terkaget. Ia menatap wajah-wajah itu marah lalu berbalik pergi. Apa-apaan sih dia? Dasar gila, gerutu Myung. Ibunya Sol mengerutkan dahi melihat barang bawaan di lantai. Loh, seharusnya kan Dohi yang membawanya, ucapnya. Lalu mengangkat wajah bingung. Kemana dia? Ruang gawat darurat. Dohi menatap putrinya yang sedang diperiksa cemas. Jihun di sebelah Dohi melirik kuku-kuku Dohi membiru. Tangannya terulur ke sana dan memegangnya. Sepertinya kau juga harus diperiksa. Dohi tertegun. Tidak, aku baik-baik saja. Jihun menatap Dohi cemas. Tidak, kau sangat pucat. Ia menoleh. Tolong periksa ibunya juga. Seorang perawat bergegas menghampiri Dohi. Silakan berbaring, saya akan memeriksa Anda. Walaupun awalnya terlihat bingung, Dohi menurut dan berbaring di tempat tidur sebelah putrinya. Ia melirik ke tempat tidur sebelah, lalu memandang perawat yang sedang memeriksanya. Putri saya baik-baik saja? Perawat berwajah keibuan itu tersenyum tipis. Ibunya harus baik-baik saja agar bayinya baik-baik saja, ucapnya. Dohi tertegun mendengar ucapan itu. Sol menghampiri Jihun. Bagaimana? Jihun memandang Sol. Mereka berdua sedang diperiksa. Semoga tidak ada yang mengkhawatirkan. Sol mengangguk mengerti dan memperhatikan keponakan dan adik iparnya. Jihun diam dulu memandang Sol. Bagaimana tadi di ruang perawatan ayahmu? Sol menghela nafas kesal. Mereka semua ada di sana, tapi hanya meminta Dohi yang membawa bayi mengambil barang-barang itu ke rumah. Ucapnya. Luar biasa. Jihun mengatupkan bibir, memandang ke arah Dohi yang terlihat cemas pada putrinya. Ia tertegun sendiri dan memandang Sol. Kau sudah tahu siapa nama keponakanmu? Sol memandang Jihun. Yun, Sol Hyun, ucap Jihun memberitahu. Sol tertegun. Hah? Jihun senyum tipis. Dia menggunakan namamu. Sol sama sekali tidak menyangkanya. Lalu memandang Dohi lagi. Setelahnya, Dohi
yang harus berbaring di ruang gawat darurat untuk menerima info sekejut ibu mertuanya memanggil. Dengan cepat ia menggeser tombol ke samping. Iya bu. Menantu, kau di mana? Kenapa tidak kemari? Tanya ibunya Sol di telepon. Oh, aku. Dohi kebingungan menjawab. Namun ponsel itu diambil dari tangannya. Ia mendongak kaget. Sol menempelkan ponsel ke telinga. Halo, menantu? Panggil ibunya Sol di seberang. Menantumu juga ada di sana, Bu. Jika ada perlu, minta dia yang melakukannya. Sahut Sol. Hah? Sol? Kau sedang bersama Dohi? Tanya ibunya Sol bingung. Aku yang akan mengurusi menantu dan cucumu di UGD. Minta menantumu yang lain untuk bekerja. Ucap Sol dan mematikan panggilan. Dohi terkesiap kaget. Oh nih, ucapnya. Sol menghembuskan nafas panjang dan menatap Dohi serius. Untuk saat ini, istirahat saja dulu. Putrimu lebih membutuhkanmu daripada mereka. Dohi terpaku menatap Sol. Ibuku punya menantu lain, tapi putrimu tidak punya ibu yang lain. Jadi kau harus mendahulukan putrimu. Kau mengerti? Tanya Sol. Dohi menurunkan pandangannya. Tapi jika aku tidak melakukan apa yang ibu mertua inginkan, dia akan marah padaku. Jika kau tidak bisa tegas, kau akan terus diperbudak mereka semua. Lebih baik ibuku marah padamu dan tidak ingin menghubungimu sementara waktu daripada jadi kau tidak akan sibuk beberapa saat. Dohi mulai emosional. Aku melakukannya karena putriku, ucapnya dengan nada bergetar. Suamiku tidak bekerja. Dia juga tidak serius dengan kuliahnya. Aku tidak tahu kami akan mendapat makan dari siapa jika bukan dari ibu mertua. Juga tidak ada uang. Ia mulai menangis terseduh-seduh. Sol menghela nafas dalam mendengar itu. Ia maju selangkah. Mengelus belakang kepala Dohi saat memeluknya. Membiarkannya menangis dulu. Jihun kembali ke ruang gawat darurat dengan bayi perempuan di gendongan depan. Ia sudah menidurkan bayi mungil itu. Ia berhenti dulu melihat Sol sedang menghibur Dohi. Ia menghela napas dalam dan menatap wajah tak berdosa di gendongannya. Seolah senyum membentuk di bibirnya, mengelus punggungnya lembut. Kau beruntung sekali jadi keponakan bibimu. Lanjutnya pelan. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.